disubjektifikasi, bisa difaktualisasi, lalu bisa dikonstruk, bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini loh, agama ini gampang, pokok gampang dilakoni untuk kita ini gampang dan tidak menyusahkan. Gitu, ini loh, gampang ini loh, balik nang ngomong, ajaran agama gampang dilakoni dan menyenangkan serta tidak menyusahkan. Lek bikin kamu takut, dudu agama lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, anak-anakku yang saya cintai, para santri batch Al-Quran Nurus Sofa, baik putra maupun putri, baik yang ikut secara luring maupun daring. Ini ada 3 orang yang ikut secara luring. Yang pertama Inai, yes, dari Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Yang kedua Novida, alhamdulillah sehat Dok. Alhamdulillah sehat Novida, sehat sekali. Kemudian nama lengkapnya siapa sih? Novida Listiani ya. Misalnya kalau keluargamu manggilnya Lilis, aku sampai bingung. Lilis yang mana? Berikutnya Empok Nur, ya. Nur Mangzilatul Aulia, Nurul Mangzilatul Aulia. Namamu bagus banget. Alhamdulillah ya, semoga nanti sebaik namamu. Nama itu kan harapan. Makanya doa itu tidak harus minta kan, tapi doa itu dalam kata-kata yang tidak mesti ya Allah aku mohon, enggak. Ya. Maka doa itu alimu sirri wa akhfa, yang dalam sirri. Ketika orang memberi nama itu ada sirri, ada harapan dalam akhfa, gitu, orang tua. Baik. Dan juga yang ikut secara daring ya. Dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan. Apalagi di Malang ini sekarang level 3 apa berapa gitu ya. Jadi harus hati-hati. Musimnya batuk ini ya, musim batuk, musim, kecuali kucing ini sehat terus ini alhamdulillah, nggak pernah masuk angin dia ya. Tadi pagi jam 1 itu sudah keluar dia nyari api nih. sorot mas si manis, sorot kucing manis, minta makan, udah si cantik. Nah. Baik. Jadi pada pertemuan kemarin, pertemuan yang ke berapa? Al-Muhadharah berapa? 130 ya? 32 ya? Sekarang 133. Ya, Al-Muhadharah Ats-Tsalitsah was-Salasuna. Al-Muhadharah Ats-Tsalitsah was-Salasin. Nanti wa nu'addi al-yauma al-Muhadharah Ats-Tsalitsah was-Salasin. Wala lis ya, yani lis faqat makna al-muhadharah mi'ah. Al-muhadharah mi'ah wasalisah wasalasina. Adat itu ngono ini. Muhadharatu mi'atin wasalisah wasalasina. Pertemuan ke-133. Pada pertemuan ke-132 saya tegaskan bahwa apa istilahnya itu, dosa jariah itu tidak ada. Bahkan saya katakan kepercayaan atau akidah atau keyakinan tentang adanya dosa jariah itu bertentangan dengan inti substansi ajaran Islam. Ya, jadi ingat kalian jangan sampai terpengaruh. Sekarang lagi kan itu anak-anak muda, dosa jariah itu tidak ada dan itu bertentangan dengan isi substansi ajaran Islam. Sampai sekarang ada jasa bayar menghapus akun yang menyebabkan dosa jariah.
Dosa itu bukan penyebab orang lain tapi dirimu. Jadi ada lokalisasi ya, misalnya lokalisasi WTS itu enggak, dia kalau kamu nggak datangi nggak dosa. Nah, ada petugasnya sendiri untuk mencegah. Lalu kamu tertarik, sing dosa sapa? Ya dirimu, lokalisasinya enggak. Gitu, hati-hati ya. Ya kalau kamu datang ke situ lalu beli berzina ya kamu yang dosa itu loh. Kamu biarin enggak berdosa. Ya toh. Terus kamu bakar loh, apa salahnya lokalisasi? Coba dikasih namanya apa, ajaran dakwah, lama-lama bisa jadi masjid, ya enggak? Loh, masjid juga bisa kok jadikan lokalisasi. Kalau mau gaya tukaran terus masjid, ketua takmir misalnya ingin menguasai dan lain sebagainya itu, lalu ada dharma wanita takmir masjid ya, ibu-ibu menguasai masjid, menghibah di masjid, ya itu duduk masjid jadi ini, ya. Masjid jenenge masjid tapi fungsinya menjadi berbeda. Maka disebut itulah karena perbuatan. Jadi intinya ada zat, ada af'al, sifat, nama atau sebutan. Jadi orang itu dikatakan bajingan itu karena pekerjaan bajing. Orang dikatakan mubalik karena menyampaikan ketakwaan. Itu di dalam dakwahnya menyampaikan ketakwaan namanya mau'idhah. Wa ja'alnaha nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idhatan lil muttaqin. Mau'idhah itu lemah lembut untuk takwa, untuk ketaatan. Tapi lek ngamuk-ngamuk di panggung, duduk mau'idhah itu jenenge nakal. Orangnya disebut dengan munakil ya. Hati-hati kamu. Oh, kuwi duduk mubalek, kuwi yang mubalek itu menyampaikan tabligh kejujuran sifatnya iman, mengajak kepada ketaatan, takwa, mau'idhah lil muttaqin. Nek ngamuk-ngamuk aja namanya nakalan, orangnya disebut dengan munakil. Duduk cakil ya. Nah, jadi dosa jariah itu bertentangan dengan ajaran substansi inti Islam. Tidak ada itu. Nanti monggo diskusi dengan saya. Nah, kalau transfer of dosa atau bahasa agamanya disebut dengan ghibah itu ada. Transfer of dosa ini istilah pertama kali saya mendengar dari pimpinan Pertamina Balongan, ya, namanya Tato. Gus Tato, aku panggilnya Gus Tato. Gus Tato, Insinyur Tato ST, MT apa gitu, gelarnya banyak banget dia. Dia itu pimpinan Pertamina Balongan dulu. Tato, dia ngomong, ini Pak Yai, saya itu sudah terlalu banyak dosa, jadi sekarang saya harus bagaimana bisa mentransfer dosa saya kepada orang lain. Ya iki karepe ya guyon ya tapi ya kena pelajaran. Piye iki ceritane piye kok iso ngono kuwi. Jadi saya menciptakan, saya kalau ketemu orang itu kenalkan ya, orangnya ganteng putih ya. Orang ganteng putih kayak apa itu? Kayak Cina ya. Cina tapi bukan Cina. Gede tinggi, ganteng, putih. Kulitnya putih bersih. Kayak perempuan tapi ganteng orangnya. Nah, dia merasa banyak dosa gitu loh. Caranya begitu ketemu orang langsung bilang, kenalkan saya ulama. Dia kenalkan saya ulama. Jadi orang langsung marah itu. Waktu di warung ketan itu langsung orang, kok sampean mengatakan diri ulama? Ulama itu panutan. Wah, gue kira sama dia. Ulama itu apa singkatannya? Usia lanjut makin agresif katanya. Makin agresif apa? Ibadahnya, makin agresif sedekahnya, makin agresif berbuat baiknya. Nah, artinya apa? Ketika dia mengatakan saya ini ulama, orang kan menganggap dia sombong, menganggap dia apa, menganggap dia apa. Ya ketika kita ini berprasangka jelek kepada orang lain, kita dianggap jelek orang lain, kita yang dianggap jelek itu saat itulah dosa kita terpindah kepada orang yang memprasangkai kita jelek. Kamu ketika berprasangka jelek pada orang, maka kebaikanmu pindah kepada orang itu, kejelekan orang itu pindah kepada kamu. Ini yang dimaksud dia itu adalah transfer of dosa. Atau bahkan juga ghibah. Apa ghibah itu? Aku menghibah itu, ghibah itu berasal dari kata ghaibah. Ghaibah itu tidak kelihatan, ghibah. Dibalik apa? Ghaib ya. Orangnya nggak ada. Aku ngata-ngatain Ustadz Sopon, orangnya nggak ada di depan kita ya. Kejelekannya ini, ngerasani lah ngerasani. Selama kita ngerasani, membicarakan kejelekannya itu, selama itulah kebaikan kita pindah pada dia.
kejelekan dia pindah pada kita. Maka Nabi pernah menegaskan, ayo kebaikan dia pindah pada kita, kejelekan kita pindah pada dia. Berarti enak. Makanya kowe lek dirasani orang senengo, lek dibenci wong ya senengo. Tapi wong lek politikus dibenci wong bingung. Karena khawatir enggak dapat dukungan. Tapi lek kamu mukmin betul, ya dibenci wong seneng. Ya seneng tapi dalam tanda kutip alhamdulillah, berarti dosaku berkurang. Ngono lho. Kebaikan dia pindah ke aku. Tapi kan seakan lek kebaikannya yes, dosanya paling tidak berkurang lah. Tapi berkurangnya pindah ke dia kok. Ya itu. Nah, makanya jangan ngerasan-rasan atau ghibah bahasa agamanya. Bahasa Gustatoknya transfer of dosa. Apa transfer dosa itu apa? Transfer itu apa? Memindah ya, memindah dosa. Itu ada hadisnya kuat. Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, manil muflis gitu. Manil muflis. Siapa orang yang bangkrut itu? Orang pada jawab, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta sama sekali. Orang yang anaknya ini. Pokoknya urusannya dengan dunia. Bukan itu. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang sehari-harinya itu tahajud, sehariannya baca Quran, wiritan di masjid, tapi ngerasani orang gitu loh. Di masjid ngerasani iki, ngerasani. Ngwajine sregep, wiritan ngerasani orang juga sregep. Jadi entek no. Apa ini? Pak pok istilahnya apa? Ngaji sregep, ngaji majelis taklim. Misalnya di majelis taklim. Tapi kan ngaji dapat pahala banyak kan? Habis ngaji ngerasan-rasan lah. Itulah orang namanya orang bangkrut al-muflis. Kenapa? Itu ada hadisnya kalau itu. Jadi kalau dosa jariah itu tidak ada, tapi kalau transfer dosa itu ada atau bahasa agamanya ghibah. Bahkan dalam Quran ada itu, coba dilihat. Dalam Quran itu surat ke-49 ya. Surat ke-49, surat ke-49, surat Al-Hujurat, ayatnya 10, 11, 12, 13, coba dibaca. Ya, dibaca Novida. 10, 11, 12, 13. Sebenarnya 12, 13 saja, tapi ada hubungannya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Baik. Sebenarnya pada ayat ke-12 saja ya.
Coba lihat ayat ke-12 itu, perhatikan bunyinya gimana itu yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu. Ya dah? Ismun, ya dah. Ismun bukan ismun loh ya, pakai ta ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Orang-orang yang beriman itu pasti istanibu, ya toh? Apa? Istanibu itu menjadikan janiba kan, menjauhi, mengesampingkan. Istanib itu menjauhi. Ya. Istinabun nawahi berarti meninggalkan yang larangan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Hindarilah, sampingkanlah dirimu itu dari zon. Zon itu prasangka. Ojo kakean berprasangka ngono. Istanibu katsiran minadh-dhanni. Ojo akeh-akeh berprasangka jelek. Nah, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sungguh sebagian saja dari zon itu dosa itu loh. Ismun, apa ismun itu sesuatu yang menjadikan kita itu gelarut-gelarut apa dalam hati kita. Ism itu arti sebenarnya mahaka fi sadrika. Apa ismun itu? Mahaka fi sadrika. Sesuatu yang menjadikan dalam dadamu itu gemetar. Itulah ismun. Nah itu sebabnya apa? Karena kamu berprasangka negatif. Negative thinking pada orang lain. Gitu? Negatif thinking itu, negative thinking pada orang lain. Zon. Sebagian saja itu menjadikan kamu ismun. Sebagian saja berprasangka jelek itu sudah menjadikan kamu maksiat, menjadikan kamu ismun, haka sodruka. Apa? Gemetar dadamu itu. Kerasa kamu itu loh, nggak enak. Kok gemetar? Teratapan itu loh. Ya karena kamu prasangka itu loh. Jadi agama itu pada diri aja. Kenapa aku nggak teratapan ya? Kamu berprasangka jelek lah ini. Pada apapun, siapapun, apalagi pada Allah dan Rasulullah. Kepada Allah itu bagaimana? Ya kan kamu diberi keadaan kayak apa, lalu kamu tidak husnudzon. Lah itu ya jelek gitu loh. Kok ngene sih aku ki? Lho aja ngono. Dingenekne bakale kok penak ngono lho ya. Dadi tetep aku kok kaya soro ya bakale penak iku ngono. Aku kok penak ya iki, bakale penak iku. Saiki kok penak banget, engko penak meneh ngono lho. Kenapa? Kamu selalu memasang positif thinking pada apapun, kejadian apapun, hakikatnya dari Allah. Nah, kepada orang lain apalagi? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Nah, dhad bertemu dengan za ya, itu angel bacanya. Dhad ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya sebagian kecil saja dari prasangka itu sudah menjadikan dada kita itu haka sodruka. Apa? Getar. Apalagi banyak itu penggaweane wong wedok wong lanang padha ae. Jadi ngerasan-rasane ora lanang ora wedok. Ora neng masjid, ora neng majelis taklim. Padha, gitu. Ora neng ndi-ndi. Kadang-kadang neng majelis taklim tambah nemen. Mbok-mbok ibu-ibu yang sregep ngaji, aja dadi wong bangkrut sampean. Apa? Ngajine sregep, rasan-rasane lebih sregep, entek kowe. Bangkrut kowe, ya toh? Muflis. Apa orang muflis itu? Orang yang kesehariannya itu ngaji, tahajud, baca Quran, tapi rasan-rasan entek. Neng menghadap Allah, lho entek ora ndek apa-apa. Lho kula lho sampun tahajud, sampun sedekah, sampun lho kowe ngrasani ustaz iku ngono kok ngono lho. Ayo pas ngaji ngrasani pisan ku entek ngono. Terus kejelekan ustaz itu misalkan ada ustaz itu misalnya dirano lho ustaz itu lho ngene. Nah, begitu kamu begitu entek kebaikanmu, entek bangkrut-krut, plus jadi menjadi jelek. Kejelekan sing mbok rasani ku pindah ke kamu jadi jelek. Enak toh. Kuwi jenenge transfer of dosa. Teori ini istilah transfer of dosa dari Gustato. Tapi kalau bahasa agamanya ghibah, ya toh. Bahasa agamanya ghibah. Nah, kalau transfer of dosa itu istilah
Tato. Jadi luar biasa, Gus Tato itu guru saya. Orang Permata Jingga itu. Kita memanggilnya kan apa? Ulama besar keturunan apa? Laksamana Cengho. Soalnya wong ganteng golek dhuwur ngono. Wong lek ganteng itu apa godane yo akeh. Mangkane dadi wong ganteng ya penak ya ora. Ganteng nemeni sing godha wong wedok. Ya lek kuat digodhok. Ganteng duweke akeh. Lah wis iki wis. Ya kuwi senengane wong wedok. Ya enggak? Ganteng tok ora ndek dhuwit ya ora disenengi. Ya enggak? Ora patek ganteng dhuweke akeh seneng ya. Lain. Ganteng dhuweke akeh. Ya wis sasaran empuk lah kae. Wis wong wedok sing ayu-ayu wong lanang senengane nang wong wedok. Wis pas top. Lah kuwi lek enggak dikontrol oleh iman, lek enggak dikontrol oleh ilmu, lek enggak dikontrol oleh nikmat, lek enggak dikontrol oleh takwa, ya kita dikuasai oleh nafsu. Wis sing ngrasakno wong wedok 500 barang. Lalu ana duwike kan. Misale lho. Mangkane kabeh balik nang awake dhewe. Nah, orang sudah merasa banyak melakukan dosa lalu dia berumah rela dirasani wong. Artinya apa? Kamu dulu misalnya, dulu itu banyak melakukan dosa. Ya wis terus kamu dilokne wong kuwi lho mbiyen ngene, dijemputi iki ngono. Ikhlas entek kowe. Dosamu entek, kebaikan dia pindah ke kamu. Aja mbok tutut-tutut beng, ning aja mbok buka-buka kepada orang lain. Lek ana wong ngomong alhamdulillah, ancene yo. Nek pancen bener alhamdulillah, enggak bener ya alhamdulillah, padha kuwi. Enggak bener, enggak nyata, tidak real yo. Kebaikan dia pindah ke kamu, dosamu pindah ke dia. Real juga begitu. Ojo ngamuk. Alhamdulillah, enak, ora usah wudu, ora usah salat, ora usah maca Quran, oleh kebaikan. Ya enggak? Begitu kamu ngerasa sebagian saja ndadekno atimu enggak penak gemledek. Ya enggak? Makanya ojo duwe zon, ojo negative thinking pada apapun siapapun, apalagi kepada Allah. Inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Apa tajassasu itu? Janganlah kamu saling menjasus sama menjasus itu. Mengintai. Wong di syuting ku digawe ngelokne. Mengintai kejelekan orang, wala tajassasu. Janganlah kamu menjadi jasus. Pernah krungu enggak jadi jasus? Saling mengintai. Kalau di pondok itu ada jasus itu keamanan untuk melihat apa? Ya pasukan intel, pasukan intelijen ya. Wala tajassasu, janganlah kamu saling mencari-cari kesalahan, mengintai-intai, diam-diam kamu nyuting, diam-diam kamu apa? Memvideo, ya toh. Ora lapo-lapo wong di video terus digawe rasan-rasan wong, jangan begitu. Nek kamu di video biane, tapi kan enggak penak kita. Di video wae sampai sekarang cek video saja. Itu anak kecil ya lepas hukum kan dia. Tapi anak kecil kan dikongkon sing tuwek. Wis biane di video. Kalau biane karepmu ngono. Wala tajassasu. Terus wala yaghtab ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya toh? Janganlah kamu saling menghibah. Sebagian kamu dari sebagian yang lain. Wala yaghtab ghibah. Ini. Ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuhu. Apa kamu suka memakan bangkai saudaramu? Tentu kamu enggak suka kan? Apa yang dimaksud makan bangkai itu? Orang yang kamu omongin itu seolah-olah tidak bisa membela diri karena berada di luar. Seolah-olah kamu memakan daging mentah dia. Alias kamu sedang memakan dosa-dosa dia. Itu loh. Dosa itu diibaratkan bangkai. Jadi orang kalau berbuat dosa itu sama dengan membangkaikan diri. Kenapa? Diseksa kan? Orang yang berbuat dosa itu sama dengan membangkaikan diri. Lah ketika dirasani oleh orang lain, lah kamu kalau benar kan ini berarti real kan? Berarti bangkaimu dimakan oleh dia. Enak berarti kamu. Ya toh? Kamu sendiri jadi sehat. Makanya wong kepengin sehat awake iku ora dosa carane. Ya apa? Rela dirasani orang lah. Istilah Gus Tato lagi transfer of
dosa. Ini lama nggak mecel sama Gus Tato ini kamu yang ngerawat. Gus lewat video ini Gus Tato. Ayo kita sarapan pagi lagi bersama kancane Yai Mim cabang Permata Jingga. KYM cabang Permata Jingga. Kalau KYM Al-Mukhlasin, ya ini Kiai Yazid sedang opname. Kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Kiai Yazid Manan, ya takmir masjid, ketua takmir masjid Al-Mukhlasin Sukorejo sedang opname. Insya Allah sehat. Ya. Paling sehat ya semua. Doakan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang kalau sakit dikit udah takut. Yang kena Omikron kayak, yang kena Corona, ya jangan. Padahal takut itu nggak garai sakit. Ya. Takut itu garai sakit. Ya ojo takut lah, tapi kudu hati-hati. Wala yaktab ba'dukum ba'du ayyuhibbu ayyakula lahman ayyuhibbu ayyakula, gimana itu? Gimana? Yang wala yaktab ba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullah. Sebelumnya wala tanabazu. Enggak. Itu aja ya? Iya sudah. Udah itu aja. Terus ayat berikutnya? Ya ayuhan nasu inna. Oh, sebelumnya lagi yang ayat 11 gimana? 11 ya ayyuhalladzina amanu la Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Betul ya? Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Kamu sebagian kaum yang lain hendaknya tidak merendahkan kaum lainnya. Demi wanita ini jangan merendahkan wanita lain. Ini dikhususkan wanita. Soalnya wanita suka gitu ya, suka merendahkan wanita. Kuwi lho wong iku lho. Ketok tanggane rada mulus titik ngono. Kuwi lho ngono. Kuwi lho ngono. Kuwi lho gondek, kuwi lho halah wis ngono wae. Tapi lek di ngonone alhamdulillah. Wala tanabazu wala gimana? Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Nisa yang kamu hina itu pasti lebih baik daripada kamu itu loh. Kenapa? Kamu yang menghina dia tidak terhina, orang yang dihina tidak terhina, orang yang menghina menjadi terhina loh. Kenapa? Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Ya toh? Jadi wanita yang menghina wanita lain itu sudah terhina, tapi wanita yang dihina itu menjadi tidak terhina. Ngono, ya. Wala tanabazu, benar? Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu memberi apa? Jangan saling apa? Wala talmizu, lamiza. Ya, memberi ngelokne gonte, woi kamu, menyek, mencela pokoknya. Mencela. Gonte woi ono macam-macam. Wala tanabazu. Mencela itu berikutnya wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab, ya toh? Dampak daripada mencela itu kamu akan memberikan julukan, lakob. Apa lakob itu? Ya julukan. Gundek kan celaannya berupa ucapan namanya gundek misalnya. Namanya apa? Kire apa ngono ya. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu surat ke-11 ya. Ayat ke-11 ya. Ini Quran dia gitu itu balik supaya tanasub. Jadi kadang itu dari belakang ke depan, kadang dari depan ke belakang. Kenapa? Ini Quran itu turun zaman dulu untuk masa yang akan datang. Sekarang supaya tetap up to date ya kadang dibolak-balik. Makanya Syekh Al-Kabir Ibnu Arabi dalam bukunya Al-Futuhat Al-Makkiyah 9 jilid itu menawarkan satu pendekatan namanya metafora simbolik
Semua itu ada simbol-simbol, kamu harus menggunakan meta. Meta itu yang di atas, yang cerdas. Diperlukan kecerdasan. Jadi saya tegaskan, tidak ada dosa jariyah. Bahkan keyakinan dosa jariyah itu bertentangan dengan inti substansi ajaran Islam. Maka kamu jangan percaya itu. Ben iku bocah-bocah orang genah-genah ya. Ustadz iku sing kudu tanggung jawab. Ngawur aja ngomong kok. Mana ada ajaran gitu. Nah, kalau transfer of dosa atau ghibah itu ada hadisnya, itu ada Qur'annya, bisa disubjektifikasi, bisa difaktualisasi, lalu bisa dikonstruk, bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini loh, agama itu gampang, pokok gampang dilakoni untuk kita itu gampang dan tidak menyusahkan. Ya toh, ini loh. Gampang ini loh, balik nang ngomong. Piye ajaran agama gampang dilakoni dan menyenangkan serta tidak menyusahkan. Lek bikin kamu takut, itu dudu agama, Nduk. Lek bikin kamu gembira, itu agama. Kenapa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Lek wangel terus bikin kamu takut. Pada akhirnya kurang percaya kepada Allah, kurang yakin pada Allah bahwa Allah itu maha besar ampunannya, Allah maha kasih sayangnya. Itu duduk ajaran agamawi. Kuwi ajaran hawa nafsu, kepentingan pak gurunya biasanya. Nakut-nakuti. Kon enggak ngene kok ngene lah kan. Terus tetean itu menawarkan jasa. Nek kepengin nang tak ngenekno lah. Nah, kon lek ngene bakal dosamu ngene disiksa kubur. Terus ya apa Ustaz? Lek kepengin nang ngene lah engko teteane materi. Ya. Nah, jadi ajaran itu ciri khasnya karena apa? Ajaran inna hadzal dina yusron. Agama itu gampang. Artinya apa? Nek kamu kesulitan, apalagi ketakutan, berarti ajaran hawa nafsu, bukan ajaran dari Rasul. Karena Rasul itu menghendaki kamu senang, menghendaki kamu mudah, menghendaki kamu bahagia. Sampai-sampai sering kan saya contohkan, rodok hampir seperti apa gitu kepada Abu Bakar, agak-agak marah lah bahasanya. Abu Bakar kon ojo susah yo. Ojo merasa kesulitan. Allah bersama kita, ngono lho. Gampang itu gampang. Kenapa? Kalau sudah kamu bersama Allah, berarti bersatu, beres semuanya. Ya Abu Bakrin la tahzan, innallaha ma'ana. Kamu jangan bersedih. Kalau kamu bersedih, Allah tidak bersama kita. Kalau kamu bahagia, senang, tentram, ya toh, merasa enak beragama, maka Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, beres semuanya. Ya, berapa menit, Nah? 32 menit. Oh, baik, ini ya. Ya, ini cukup dulu. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sholat thariqah rukun fi'linya. Karena rukun qauli sudah selesai ya, rukun qauli takbir, Fatihah, sholawat, takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam 5 sudah selesai. Saya ingin bicara rukun fi'li, sholat thariqah, rukun fi'li, qiyam, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk akhir. Tapi waktunya habis, besok aja ya. Baik, kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini, pertemuan yang ke-133 ya. Semoga ada guna dan faedahnya. Kita yel-yel dulu ya sebelum berdoa. Nanti akan saya kasih doa hafal Quran. Doa mudah hafal Quran. Tidak hanya hafal Quran, tapi juga mudah hafal semuanya itu loh. Sehingga enggak lalian, cerdas, jadi orang cerdas. Ya, nanti cukup diputar saja, terutama Ning Hida, mau diputar saja. Ning Hida, Bunyai Anjum, Kiai Anjum, istrinya bernama Ning Hida. Baik, kita yel-yel dulu ya, baru berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anti ngeluh santri nusa, Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. cinta apa santri nusa, Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. taat kiai santri nusa, Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. happy today santri nusa, Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil
Allahumma Allahumma kiti kita Gusti kita sugih ati ati sugih arta. suke ati Allahumma Allahumma jinem jitu. Allahumma hammu hamku. Allahumma amin aman. Allahumma iman imun. Allahumma walik grimbyang. Cos pleng. Cos pleng. Cos pleng. Nah, iman imun itu sampean bayangkan enggak imun insyaallah enggak kena corona, ngono lah ya. Bayangkan apa saja. Mari bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi ala ahli samawati wal ardi. Subhana man la ya'khudhu ahlal ardi bi alwanil azab. Subhanar raufir rahim. Allahumma ij'alna fi qulubina nura wa basara wa fahma wa ilma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya hayyu ya qayyum la yafutuhu ilmuhu syai'aw wa la ya'uduh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma arhamna bi tarki ma'asika abadan ma abqaitana warzuqna husnan nazari fima yurdika 'anna wa alzim qulubana hifza kitabika kama 'allamtana waj'alna nasluhu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana wa farrij bihi qulubana wa atliq bihi alsinatana wasta'mil bihi abdanana wa qawwina 'ala dhalik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah Thabbit wansur ahla jam'iyah jam'iyah nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama li'i'la'i
كلمة الله لإعلاء كلمة الله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. طيب ننتهي ونختتم لقاءنا اليوم بقراءة حمدلله الحمد لله رب العالمين والله الهادي إلى سبيل الرشاد والعفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.